Hai Tas Lover, welcome back to Tatsuma. Masih bareng Ramai Segar Tasma Konten dan masih bareng Lisuma juga as a man behind the concept. Kita masih ngebahas putaran gadget dan kali ini aku bakal nge-compare dua smartphone dari satu brand yang sama, yaitu brand biru-biru dari Korea, apalagi kalau bukan brand Samsung ya kan. Nah, satunya lagi ini rilis bulan Januari tahun 2022 dan satunya lagi itu dirilis bulan kapan ya? Pokoknya tahun 2021. Jadi ketebak nggak sih? Ini sama-sama lini Fans Edition. Nah oke, pastinya udah ketebak ya kan? Samsung S21 FE sama Samsung S20 FE pastinya. Nah kedua handphone ini sama-sama ya lagi booming-boomingnya ya kan? Lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh para netizen semuanya. Dan jadi aku tertarik banget buat ngebahas ini, kira-kira lagi 2 juta. Selisihnya worth it nggak sih buat di-upgrade ke Samsung S21 FE? Nah harganya ini untuk si Samsung S21 FE, mana ya? Maaf, ini mirip banget soalnya. Samsung S21 FE ini harganya ada di 9 jutaan untuk yang RAM 8GB dan memori internal 128GB. Dan untuk Samsung S20 FE ini harganya 6,8 sampai 7 juta untuk yang RAM-nya 8GB dan memori internal 128GB. Selisih 2 juta, gengs. Kira-kira worth it nggak sih untuk di-upgrade ke sini? Atau tetap di sini aja? Nah, kelebihan dan kekurangannya kita bakalan bahas, dan pastinya jangan lupa kalau sebelum nonton gitu ya kan merasa berdosa kalau belum di-subscribe gitu. Jadi harus di-subscribe dulu ya. Oke, cus kita bahas nomor 1. Oke, sektor pertama yang pastinya kita bahas adalah desain. Ya, emang sih orang tuh bilang cover itu nggak terlalu penting gitu ya kan. Tapi kalau udah desainnya tuh bagus, lapisan terluarnya bagus gitu ya kan, pasti menarik ya first impressionnya gitu. Nah jadi untuk desainnya sendiri, si Samsung S21 FE ini yang varian cloud white yang aku dapetin sekarang, kemudian dengan frame aluminium. Sebetulnya desain antara kedua handphone ini nih lumayan berbeda karena dia ngikutin dari seri regulernya, desain dari seri regulernya, dan Samsung S20 FE ini dia mirip sama desain Samsung S20 yang reguler. Untuk framenya dia aluminium, kemudian dia dari polikarbonat juga, finishingnya matte, dan dia ada lengkungan di sekitar handphonenya, jadi dia compactable, nyaman untuk digenggam, terus ada desain triple kamera yang menonjol juga, tapi ini ukurannya cukup minimalis, cukup kecil, dan dia pun di ukuran 6,5 inci. Oke. Sudah yang S20 FE ya. Nah, sedangkan untuk Samsung S21 FE yang baru aja dirilis bulan Januari, tepatnya tanggal 9 ini, dia juga sama, ada lengkungan di sekitar handphonenya, cuman dia itu lengkungannya tuh lebih flat di bagian belakang dan berasa lebih solid gitu untuk digenggam. Dan dia juga desainnya sama kayak yang aku bilang tadi, dia ngikutin desain dari S21 reguler. Untuk desain yang paling membedakan itu ya di kamera ya. Desain kamera S21 FE ini kameranya lebih besar, desainnya lebih menonjol juga. Dan untuk frame-nya juga sama, aluminium, kemudian dia juga dari polikarbonat, finishingnya juga matte. Dan yang ini yang varian grafit, kalau dibilang hitam, nggak hitam sih, ini kayak abu tapi gelap. Gelap gitu kan, gelap. Kalau yang ini kan putih gitu, ini terang, ini gelap gitu. Nah, karena dia warnanya gelap, dia tuh lebih cenderung ada bekas fingerprint gitu, bekas sidik jari, sedangkan untuk Samsung S21 FE ini lebih gimana ya? Nggak terlalu ngebekas sidik jari. Kalau dibandingin untuk soal sidik jari ya kan, ini lebih ngebekas sih karena dia warnanya gelap. Nah, kalau ukuran sendiri ini sebetulnya tuh cuman berbeda 0,1 inci aja. Untuk Samsung S21 FE ini dia hadir dengan ukuran 6,4 inci, sedangkan untuk Samsung S20 FE dia hadir dengan ukuran 6,5 inci. Beda 1 inci tapi berasa banget feel dari genggamannya itu. Kalau dari aku pribadi memang rasanya lebih solid buat ngegenggam si S21 FE yang baru ini. Ya walaupun mereka sebetulnya materialnya sama-sama polikarbonat, tapi berasa banget perbedaannya, khususnya soal lengkungan dari si handphonenya sendiri. Sebetulnya kita bisa bilang hampir mirip. Hampir ya, belum mirip. Karena dari sisi kanan itu ada power button, kemudian ada volume button, kemudian di sisi bawah ini ada port USB Type-C, ada speaker, ada mikrofon juga. Yang membedakan adalah di Samsung S21 FE ini untuk SIM tray-nya dia ada di bagian bawah, kemudian sedangkan maaf ya guys, itu ada chat
Kalian ada yang ngechat nggak? Terus kalau di Samsung S20 FE itu SIM tray-nya ada di bagian atas. Cuman posisi SIM tray aja sih, sisanya sama. Untuk kamera depan dia juga pakai punch hole, kemudian kamera belakang juga ya sama-sama triple. Ya pastinya ada ukuran juga, ukuran yang berbeda 0,1 inci. Yang ini 6,4 inci dan yang ini 6,5 inci. Sisanya sama. Cuman posisi SIM tray yang paling membedakan. Oke, next kita bahas soal display nih. Nah, untuk si Samsung S20 FE ini dibekali dengan panel Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan pastinya disupport HDR10 ya. Nah, sedangkan untuk si Samsung S21 FE ini panelnya dia Dynamic AMOLED 2 kali dengan refresh rate 120Hz juga dan pastinya support HDR juga. Sebetulnya antara kedua display ini kalau kita pakai sehari-hari atau lihat sekilas itu nggak ada perbedaan karena warnanya sama-sama vibrant, sama-sama cerah. Cuman yang membedakan di sini adalah ketika kalian menggunakan untuk nonton video pakai HDR10 Plus itu. Ketika kalian menggunakan si Samsung S21 FE untuk menonton video-video yang HDR dengan support HDR10 Plus-nya, ini kelihatan banget panelnya tuh berbeda daripada si Samsung S21 FE. Jadi dia warnanya lebih hidup lagi dan pastinya tuh lebih cerah. Dan kita juga udah sempat ngebandingin sama iPhone 13 yang panelnya OLED. Jadi ini tuh setara banget hasilnya, kualitas displaynya antara Samsung S21 FE dan iPhone 13. Tapi ini test lover, kalau dipakai untuk sehari-hari, untuk scrolling, untuk gaming, atau nonton video biasa tanpa kualitas HDR tadi, sebetulnya ini sama banget dan hampir nggak bisa ngebedain. Nah, dan yang menjadi perbedaan juga di sini adalah soal display di bagian depan ini, punch hole-nya itu berbeda. Jadi si Samsung S21 FE punch hole-nya lebih besar yaitu dengan ukuran 0,5 mm. Sedangkan untuk Samsung S20 FE dia punch hole-nya 0,4 mm. Sebetulnya ini menjadi salah satu kekurangan juga buat test lover yang mungkin prefer ke punch hole lebih kecil. Mungkin ini jadi salah satu kekurangan karena bahwasannya generasi-generasi handphone terbaru ini punch hole-nya sudah semakin kecil ya kan. Itu aja sih, sisanya sama. Jadi sebenarnya antara kedua handphone ini displaynya udah nggak usah diraguin lagi karena warnanya udah vibrant, kemudian untuk experience scrollingnya juga aman, apalagi dengan refresh rate 120Hz-nya manjain mata banget nih test lover. Next kita bahas soal UI dan juga fitur pastinya. Nah dari kedua handphone ini, si Samsung S20 FE itu udah dapat update sampai Android 12 dan juga One UI dari Samsung yang One UI 4. Udah terbaru banget dan dari si Samsung S21 FE pastinya dari pertama rilis udah dapat yang terbaru ya, Android 12 dan juga One UI 4. Nah untuk fiturnya sendiri sama banget, benar-benar mirip banget. Itu ada Dolby Atmos, ada Link to Windows, ada Secure Folder, ada Kids Mode juga, ada Samsung Health, terus ada Focus Mode, ada wireless charging pastinya. Keduanya ada wireless charging, terus ada wireless power sharing, kemudian ada pastinya NFC dan ada IP68. Nah untuk IP68 ini untuk ketahanan handphone selama 30 menit di kedalaman 1 meter untuk di air gitu. Dan dia juga bisa tahan debu. Nah, cuman yang membedakan di sini adalah Samsung S20 FE ini dia tidak memiliki konektivitas 5G untuk yang rilis resmi di Indonesia. Jadi kalau buat test lover semuanya yang mementingkan penggunaan jangka panjang dan pastinya mengutamakan konektivitas 5G, itu pastinya bisa ngambil Samsung S21 FE. Dan ada lagi satu perbedaan dari kedua handphone ini yaitu soal SIM tray-nya sendiri. Memang sebetulnya kedua handphone ini adalah dual nano SIM, cuman untuk si Samsung S21 FE ini tidak bisa hybrid. Dan sedangkan Samsung S20 FE bisa hybrid dan bisa menggunakan micro SD. Jadi buat test lover yang sekiranya boros untuk penyimpanan, jadi bisa ngambil S21 FE dengan yang varian memori internalnya lebih besar lagi, yang 256 mungkin. Next kita bahas soal performa nih test lover. Kalau udah ngomongin performa kita nggak bisa lepas dari chipset ya. Untuk si Samsung S20 FE dia dibekali dengan chipset Snapdragon 865 dengan fabrikasi 7 nanometer. Dan untuk si Samsung S21 FE ini dibekali dengan chipset Exynos 2100 dengan fabrikasi 5 nanometer.
Dan pada saat digunakan untuk tes gaming, pertama untuk PUBG, pada Samsung Galaxy S20 FE mendapat settingan amannya itu di HDR, frame rate high, dan pada Samsung S21 FE mendapat settingan HD frame rate high, dan keduanya masih bisa mendapat frame rate ultra. Saat melakukan pengetesan, kita menggunakan settingan-settingan HD, yaitu frame rate ultra pada kedua smartphone, dan hasilnya kedua smartphone ini menghasilkan performa yang baik, serta frame rate yang stabil saat dimainkan. Pada Mobile Legends, Samsung Galaxy S20 FE dan Samsung S21 FE mendapat settingan High Graphic Ultra dan hasilnya sangat mudah dijalankan di kedua handphone ini. Sangat lancar dan pastinya juga bisa diandalkan untuk mabar nih, tes lover. Oke, next kemudian berikutnya yaitu Genshin Impact. Samsung S20 FE saat dimainkan mendapat settingan medium 30 fps dan pada Samsung S21 FE juga mendapat settingan medium 30 fps dan hasilnya keduanya dapat dimainkan dengan lancar. Hanya saja di Samsung S21 FE ini lebih sering mendapat frame drop ketimbang Samsung S20 FE. Berikutnya pada Genshin Impact 60 fps low setting. Di sini Samsung S20 FE itu lebih sering frame drop dan kurang smooth untuk dimainkan, sedangkan Samsung S20 FE itu lebih lancar dan stabil. Saat digunakan bermain game sekitar 40 menit, keduanya menghasilkan panas yang berbeda, yaitu pada Samsung S20 FE panasnya mencapai 43 derajat Celcius, dan pada Samsung S21 FE itu lebih sedikit adem, ada di angka 40 derajat Celcius. Untuk skor Antutu, keduanya sudah kita tes, dan pada Samsung S21 FE lebih unggul dengan skor 690 ribuan, sedangkan untuk Samsung S20 FE mendapat skor 639 ribuan. Untuk Geekbench di sini Samsung S21 FE lebih unggul untuk skor single core, dan untuk multi core keduanya mendapatkan skor yang hampir sama di 3100 poin. So, walaupun secara hasil benchmark sintetis Exynos 2100 pada Samsung S21 FE lebih unggul, untuk performa gaming yang sudah kita tes di sini Snapdragon 865 pada Samsung S20 FE ini sebetulnya lebih lancar dan stabil. So, buat kalian yang prefer performa gaming, di sini Samsung S20 FE lebih unggul nih, tes lover. Keduanya juga sama-sama bisa diandalkan karena dengan menggunakan chipset kelas atas, sehingga untuk digas di gaming untuk beberapa tahun ke depan pastinya menurut Rahma masih akan sanggup banget nih. Dan Samsung juga pastinya memberikan dukungan bagi pengguna yang mungkin menggunakan handphonenya lebih berat lagi, mungkin gamingnya yang lebih hardcore ya kan, atau mungkin ada editing video dan juga pastinya yang membutuhkan RAM yang lebih luas, itu ada yang namanya fitur RAM Plus pada kedua handphone ini. Jadi ketika RAM-nya sudah mendekati habis, atau mungkin ada pekerjaan yang berat, nanti secara otomatis handphonenya akan menambahkan RAM lagi. Jadi itu cara kerja dari RAM Plus itu sendiri. Oke, next kita bahas soal kamera nih. Dari kedua handphone ini benar-benar sama banget, kembaran gitu ya kan, emang bestie gitu, bestie ini berduanya nih. Jadi dia ada triple kamera, untuk kamera utama 12 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, dan untuk kamera telefoto itu 8 megapiksel. Dan untuk kamera depan itu 32 megapiksel, dan perekaman videonya juga mampu hingga 4K 60 fps. Jika kita lihat hasilnya, sebenarnya hasil kedua handphone ini bisa dibilang seimbang dan nyaris nggak bisa dibedakan. Hanya di beberapa kondisi seperti pada saat pengambilan outdoor saat backlight, pada Samsung S20 FE ini terasa lebih kurang gitu ya kan. Karena pada untuk menyesuaikan objek dan backgroundnya, itu objeknya tuh masih terlihat agak gelap. Dan jika dibandingkan dengan Samsung S20 FE, dynamic range antara objek dan backgroundnya terjaga, sehingga masih terlihat cerah walaupun melawan sinar matahari. Selain itu, warna dan hasilnya juga masih terlihat mirip, dan pada pengambilan potret keduanya dapat menghasilkan bokeh yang rapi, dan juga masih bisa diedit tingkat blurnya pada fitur Change Background Effect. Pada kamera depan sendiri, keduanya sama-sama menggunakan resolusi 32 megapiksel, walaupun begitu ada sedikit perbedaan juga pada hasilnya. Pada Samsung S20 FE terlihat ketajamannya lebih tinggi sedikit daripada Samsung S21 FE. Tetapi Samsung S21 FE ini memiliki detail yang lebih akurat. Untuk skin tone sendiri, Samsung S21 FE ini lebih mendekati aslinya karena Samsung S20 FE ini terlihat agak naik di highlight bagian wajah. Perekaman Ultra HD 60 fps pada Samsung S20 FE. Perekaman Ultra HD 60 fps pada Samsung S21 FE.
Perekaman Full HD 30 fps pada Samsung S20 FE. Perekaman Full HD 30 fps pada Samsung S21 FE. Dan pada sektor video, keduanya bisa menghasilkan resolusi 4K 60 fps dan hasilnya itu stabil, audionya pun yang masuk terdengar baik dan minim noise, sehingga jika digunakan seperti vlog atau sinematik masih terlihat aman. Oke test lover, ini hasil perekaman video kamera depan antara Samsung S21 dan Samsung S21 FE dengan resolusi Ultra HD 60 fps. Kita coba stabilisasinya. Perekaman potret video pada Samsung S20 FE. Perekaman potret video pada Samsung S21 FE. Apalagi ada mode potret video yang ini lumayan menjadi nilai plus untuk kedua smartphone ini karena memberikan efek bokeh pada videonya. Perekaman dual recording pada Samsung S21 FE. Namun, di sektor kamera ini sendiri ada satu faktor pembeda antara kedua handphone ini, yaitu pada Samsung S21 FE sekarang ada fitur perekaman ganda. Nah, dual recording ya namanya kalau di kameranya. Jadi dia itu bisa pakai dua lensa, jadi kita lagi ngerekam kamera depan, dia juga bisa ngerekam pakai kamera belakang. Keren banget nggak sih? KBL. Mungkin bisa dipakai ya kan, nanti kita pura-pura selfie tapi ngerekam orang lain gitu. Next, kita bahas soal audio nih. Nah, kalau ngomongin soal audio ini juga sama banget. Keduanya ini sama-sama mengusung stereo speaker dan pastinya ini sangat mendukung untuk gaming experience-nya ataupun ngedengerin video ataupun yang senang nonton series di handphone gitu kan. Suaranya pasti lebih bagus lagi, apalagi kalau game kita bisa ngikutin alur suaranya kemana sih sebetulnya. Dan pastinya kalau udah ngomongin audio ini bakal subjektif banget karena setiap orang punya penilaian masing-masing soal audio. So, langsung aja Rama tunjukin gimana hasil audio dari kedua handphone ini. Tanggapan kalian jangan lupa di drop di kolom komentar ya. Next kita bahas sektor baterai nih, test lover. Kedua handphone ini tuh sama banget, dia sama-sama mendukung pengisian daya 25 watt maksimalnya. Tapi untuk Samsung S20 FE ini pada paket pembelian kelengkapannya itu hanya menyertakan adaptor daya yang 15 watt. Jadi kita perlu merogoh kocek lagi kalau mau nikmatin untuk fitur fast charging 25 wattnya. Sedangkan ada yang lebih sedih lagi, si Samsung S21 FE ini untuk pembeliannya nggak dapat adaptor daya. Jadi kita harus beli lagi, benar-benar beli karena dia cuma ngasih kabel charger aja. Untuk pengisian 0 sampai 100% kita sudah tes dengan penggunaan daya 15 watt dengan keadaan mati menghasilkan S20 FE itu selama 1 jam 40 menit, sedangkan pada Samsung S21 FE itu menghabiskan waktu selama 1 jam 45 menit. Mungkin karena kapasitasnya yang sama jadi kecepatannya itu masih mirip-mirip ya test lover ya.
Dan untuk pengetesannya kita menggunakan skenario gaming PUBG selama 30 menit, Mobile Legends 30 menit, Genshin Impact 30 menit, dan YouTube selama 2 jam. Dan hasilnya itu pada PUBG di settingan HDR Frame Rate Ultra, untuk Samsung S20 FE menghabiskan 10%, dan Samsung S21 FE menghabiskan 10%. Kemudian pada Mobile Legends refresh rate high dan grafik ultra, untuk Samsung S21 FE itu menghabiskan 9%, dan pada Samsung S20 FE menghabiskan 9% juga. Next, untuk Genshin Impact settingan medium 30 fps untuk Samsung S20 FE menghabiskan 12%, dan pada Samsung S21 FE itu menghabiskan 9%. Untuk tes pemutaran video pada YouTube selama 2 jam full brightness full volume, untuk Samsung S20 FE menghabiskan 22%, dan pada Samsung S21 FE itu selama 2 jam juga menghabiskan baterai 24%. Dan hasil akhirnya itu Samsung S20 FE menyisakan 47%, dan Samsung S21 FE itu menyisakan 48%. Beda tipis banget ya tes lowernya, cuman 1% aja, dan chargingnya pun nggak ada perbedaan signifikan antara keduanya. Nah, kita sekarang udah nyampe di penghujung acara. Asik, penghujung acara ya kan. Kita udah nyampe kesimpulan, dan sekarang aku bakalan jawab pertanyaan yang tadi. Kira-kira dengan harga 2 juta selisihnya, ini tuh cocok nggak sih untuk di-upgrade antara Samsung S20 FE ke Samsung S21 FE? Sekarang kita coba langsung hitung-hitungannya ya. Untuk desain sendiri kita bisa bilang dengan desain yang lebih kekinian dan juga solid, itu dapat kira-kira 500.000. Kemudian dengan upgrade panel Dynamic AMOLED 2 kali itu 300.000. Kemudian dengan OS terbaru dan juga pastinya support 1 tahun lebih lama karena dia belakangan rilisnya, itu kita bisa bilang 500.000. Kemudian dia juga support 5G, kita bisa bilang itu harganya 500.000. Dan pastinya upgrade kamera dengan fitur-fitur yang lebih baik lagi 400.000. Dan pastinya hasil audio kita bisa kasih 100.000, dan minus adaptor daya 200.000 karena dia nggak dapet adaptor daya ya kan. Jadi kalau di total ini sekitar 2.100.000, maka dari itu kita bisa bilang ini 2 jutaan lah ya. Nah, untuk sektor performa dan juga baterai itu kita nggak hitung karena hasilnya tadi udah hampir seimbang. Jadi total dari upgrade tadi itu sekitar 2.100.000. Kita mungkin bisa buletin 2 juta. Jadi kalau bisa dibilang harga ini worth it ya untuk value yang dikasih sama si upgradean Samsung S21 FE di tahun 2021 ini. 2022 ini. Aduh, belum bisa move on sama 2021 tahu. Nah, jadi si Samsung S21 FE ini ngasih beberapa upgradean dan menjawab bahwasannya upgradeannya tuh sekitar 2 juta dan itu worth it sama value-nya sendiri. Cuman ini sebetulnya balik lagi ke preferensi masing-masing ya tes lover ya. Kira-kira kalian rela nggak merogoh kocek 2 juta untuk dapetin beberapa upgrade yang udah aku bilang tadi pada Samsung S21 FE? Sedangkan Samsung S20 FE ini sudah bisa dibilang menjadi salah satu yang terbaik di harga 7 jutaan. Dan ini ada yang 9 jutaan dengan beberapa upgrade tadi. Kira-kira gimana? Mau pilih yang ini atau yang ini? So, itu tadi sedikit compare kita untuk kedua handphone ini antara Samsung S21 FE dan Samsung S20 FE. Maka dari itu buat tes lover semuanya yang mau bungkus antara kedua handphone ini bisa banget melalui link pembelian di description box kita. Pastinya trusted store banget ya. So, thanks for watching videonya sampai akhir, dan jangan lupa buat subscribe karena menonton sampai full tanpa subscribe itu adalah sesuatu yang ilegal gitu. Bercanda ya tes lover ya, tapi kalau di subscribe kan ya bisa ketemu updatean dari Tetsuma terus ya kan. Dan pastinya jangan lupa turn on notification biar gak ketinggalan notif terbaru dari Tetsuma. So, akhir kata bye dan see you next time. Semoga hari kalian menyenangkan dan have a nice day.